Showtime Lakers, era yang menyelamatkan NBA dari kebangkrutan mereka. Harus diakui bahwa era ini adalah pionir dari basket modern yang kita lihat hari ini. Mulai dari gameplaynya, atmosfer pertandingannya, sampai hiburan-hiburannya semua dipelopori oleh Los Angeles Lakers. Dan tentu saja pemeran utamanya adalah Earvin Magic Johnson. Dengan keahlian bermainnya yang baru dan fresh bagi para penonton di tahun 80-an, dia langsung menjadi pusat perhatian semua media, fans, bahkan para artis Hollywood di tahun itu. Ditambah lagi dengan persaingan rivalitas antara Magic Johnson dan Larry Bird yang berlangsung selama 1 dekade, membuat rating NBA semakin melejit dan sampai bisa sebesar hari ini. Dengan banyaknya gelar yang mereka dapatkan, sampai jumlah penonton yang meningkat signifikan, era Showtime Lakers menjadi era tersukses dalam sejarah NBA. Tapi semakin terang mereka bersinar, semakin besar juga sisi gelap dan bayangan mereka yang tidak terlihat. Di video kali ini, gua nggak bakal bahas seberapa hebat Magic Johnson atau era Showtime Lakers. Tapi ini tentang sisi gelap Los Angeles Lakers dan pemimpin mereka, Magic Johnson. Semua berawal saat bocah 20 tahun bernama Earvin Johnson Jr. direkrut oleh Lakers di tahun 1979. Dia adalah pemain yang sangat menarik perhatian para penonton. Dia bahkan sudah mendapatkan julukannya saat bermain di NCAA, karena gaya permainannya yang menyulap pertandingan serius menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Bahkan pertandingan itu sampai disebut The Magic Show, dan namanya berubah menjadi Earvin Magic Johnson. Magic yang merupakan point guard setinggi 208 cm itu memiliki ball handling, vision, dan kreativitas yang sangat unik. Seketika pemain rookie itu langsung menjadi bintang utama dari era Showtime Lakers. Dengan gaya permainan fast break mereka, run and gun, no look pass, behind the back, alley-oop slam dunk, Showtime Lakers menjadi pusat perhatian semua masyarakat Los Angeles. Para aktor, aktris, sampai semua orang-orang kaya di sana datang hanya untuk menonton pertunjukan basket itu. Dan selama masa kejayaan Showtime Lakers, mereka berhasil masuk ke NBA Finals sebanyak 9 kali dan berhasil meraih gelar juara sebanyak 5 kali. Magic Johnson sendiri berhasil mendapatkan 3 gelar MVP musim, 3 MVP Final, 10 kali All-NBA, dan 12 kali NBA All-Star selama 13 tahun berkarir di NBA. Namun, dibalik semua kesuksesannya, Magic Johnson adalah manusia paling bejat di dunia. Dia bahkan putus nyambung dengan istrinya yang sekarang, Cookie, saat masih aktif bermain di Lakers, dan memiliki anak bernama Andre Johnson dari wanita lain di tahun 1981. Tapi nggak hanya sampai situ aja. Di tahun 1981, Pat Riley dipromosikan menjadi head coach Los Angeles Lakers. Dan dia memiliki peraturan yang sangat ketat bagi para pemain dan keluarganya masing-masing. Menurut majalah GQ, Pat Riley mengadakan makan malam bersama para pemain dan istri atau pacar mereka. Dia juga memberikan peran bagi setiap orang untuk membantu memenangkan kejuaraan NBA. Para pria diminta untuk fokus berlatih basket. Hanya basket. Dan untuk para istri atau pacar mereka diminta untuk meringankan beban para pria dengan mengasuh anak dan memastikan para pria diberi makan. Sangat simpel kan? Tapi ada satu aturan yang tidak tertulis yang mungkin umum bagi beberapa orang. What happens on the road stays on the road. Yang artinya, apapun yang terjadi di luar sana, biarlah itu tetap menjadi rahasia dan tidak ada yang boleh mengatakannya. Jadi para wanita diminta untuk menutup mata dan menikmati keuntungan mereka menjadi istri atau pacar dari para bintang NBA ini. Dan Magic yang masih sangat muda berubah menjadi sangat-sangat liar. Dia seperti bocah yang berada di toko permen dan memakan semua permen itu sampai habis. Merokok, alkohol, dan narkoba memang bukanlah favorit Magic Johnson. Dan dia bahkan tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Tapi kalau sudah menyangkut wanita, nafsunya sudah tidak tertahankan lagi. Ron Carter yang merupakan mantan pemain Lakers juga mengatakan kalau Magic hampir tidak pernah tidur sendirian. Dia selalu ditemani 2-3 wanita atau bahkan lebih. Sebelum latihan, setelah latihan, sebelum bertanding, dan setelah bertanding. Jadi bayangkan saja berapa banyak wanita yang ia tiduri dalam satu hari. Jika kita ambil rata-rata 3 wanita saja dalam satu sesi, berarti dalam satu hari itu sudah mencapai 12 wanita. Dalam 1 bulan berarti 360. Dan dalam 1 tahun, angka itu mencapai 4.320 wanita. Ingat, itu adalah angka terkecil. Dan biasanya bisa lebih dari 4 sesi dalam satu hari. Atau bahkan lebih dari 3 wanita dalam satu sesi. One time I had 6 at one time. That's just 6 women. Dia juga selalu memberikan courtside tiket ke wanita-wanita tercantik di LA untuk duduk dan mendukungnya di pertandingan kandang. Setelah pertandingan selesai, hampir semua pemain Lakers langsung memilih wanitanya dan berangkat ke forum klub. Klub khusus yang berisi para wanita, selebriti, dan orang-orang kaya yang sudah disiapkan oleh manajemen Lakers itu sendiri. Gak perlu dijelaskan lagi, kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi di sana dan setelahnya. Bahkan para waiters di sana adalah para pengedar narkoba. Kota yang dikenal dengan nama City of Angels seketika berubah menjadi City of Demons. Pergaulan bebas dan narkoba sudah menjadi hal yang sangat umum bagi tim itu. Sedangkan saat pertandingan di kota lain, akses untuk mendapatkan wanita jauh lebih mudah lagi. Karena Lakers selalu meminta nomor telepon wanita lokal dari tim musuh di kota tersebut. Dan para wanita langsung datang dan menunggu mereka di lobi hotel. Gak cuma Magic sih, tapi hampir semua pemain Lakers juga melakukan hal yang sama. Dia juga mengaku saat pertama kali tinggal di LA, dia berusaha mengakomodasi wanita sebanyak-banyaknya dan meniduri mereka tanpa pengaman sama sekali.
Namun semua kelakuannya itu ada hubungannya dengan sang pemilik franchise Lakers itu sendiri, Jerry Buss. Konglomerat di LA yang membeli Lakers di tahun yang sama saat Magic Johnson direkrut. Dan kelakuannya juga nggak beda jauh dengan Magic Johnson. Bapak tua ini sukanya ngedate dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda dari dia. Fine dining, dibeliin tas mahal, sepatu mahal, bahkan dibayarin kuliah cuy. Ini adalah definisi sugar daddy sesungguhnya. Dan karena sifatnya yang sangat eksentrik dan lifestyle pergaulan bebasnya, itu membawa pengaruh besar bagi kehidupan Magic Johnson dan hubungannya dengan banyak wanita. Bahkan Dr. Buss juga kadang menyediakan wanita bagi para pemain-pemainnya dan memberikan mereka kartu-kartu parfum yang berisi nomor telepon wanita yang bisa dihubungi untuk one night stand. Jadi tidak peduli di kota mana Lakers bermain dan di hotel mana mereka tinggal, selalu ada 40 hingga 50 wanita yang menunggu para pemain Lakers di hotel. Karena ini, bermain di LA adalah impian hampir semua pemain basket di Amerika. Gua nggak mau bilang ini bakalan bikin kalian shock ya, tapi waktu gua bikin video ini, sampai sekarang gua masih nggak percaya kalau ternyata ada orang kayak gitu di dunia ini. Seiring dengan besarnya nama Magic Johnson, pesta yang diadakan juga harus makin besar dong. Yang berarti dia membutuhkan rumah yang lebih besar lagi untuk menampung banyak orang. Dia yang awalnya tinggal di komplek apartemen milik Jerry Buss, langsung pindah ke mansion sebesar 1000 meter persegi di Bel Air, California. Dengan fasilitas kolam renang, jacuzzi, sauna, bar, home theater, halaman belakang yang luas, dan sound system di 18 ruangan di mansionnya, itu menjadi tempat yang sangat cocok untuk mengadakan home party. Dan tentu saja, sebagian besar dari 18 ruangan itu adalah untuk para tamu wanitanya. Para aktris Hollywood, stripper, hingga para mahasiswi. Magic juga memiliki aturan sendiri untuk para tamu wanitanya. Jika ada wanita yang tidak melakukan apapun untuk memuaskan pria, dia akan diusir dan tidak akan diundang ke Magic Johnson's Freaky Party lagi. Beruntungnya bagi Magic dan para pemain Lakers, itu terjadi saat masih belum ada sosial media dan bahkan HP masih belum ada kameranya. Jadi mereka nggak perlu khawatir dengan video atau foto yang tersebar. Bayangin aja kalau ini terjadi di era sekarang, yang dikit-dikit upload story, pasti nasibnya udah sama kayak P. Diddy. Meskipun tidak ada kamera, tapi ada mata yang melihat dan mulut yang berbicara. Dan aturan what happens on the road stays on the road dilanggar oleh salah satu pemain Lakers yang paling bodoh ini, Mark Landsberger. Ini bukan berarti dia bodoh karena membocorkan semua kelakuan pemain Lakers ya. Tapi menurut para pemain dan manajemen, dia memanglah bodoh sebagai pemain. Jadi para pemain Lakers lainnya tidak terlalu kaget kalau orang yang membocorkan semuanya adalah Landsberger. Dia memberitahu semua kegiatan para pemain sebelum, setelah latihan, dan sebelum dan setelah pertandingan ke istrinya. Dan istrinya memberitahu ke istri pemain lain, yang membuat semuanya tahu tentang kelakuan suami mereka. Namun, bagaimanapun juga, para pemain Lakers tidak akan pernah bisa keluar dari kehidupan itu, walaupun mereka sudah berusaha keluar. Karena mereka sudah terlanjur masuk, dan para wanita dan narkoba bukan lagi ditawarkan ke mereka, tapi diberikan secara cuma-cuma setiap malam, seperti makanan prasmanan. Hanya ada satu pemain Lakers yang tidak pernah terlibat dengan narkoba, alkohol, atau bahkan wanita. Dia adalah AC Green, satu-satunya pemain Showtime Lakers yang selalu melawan godaan di depan matanya. Begitu kamu mulai melihat wanita-wanita di sekitar NBA, kamu tidak akan lagi memikirkan hal-hal tentang kekristenan dan ketuhanan. Itu adalah kalimat yang dilontarkan oleh Magic Johnson ke AC Green yang sangat taat terhadap agamanya. Kebanyakan bintang NBA, jika dia bukan pecinta alkohol, dia pasti adalah pecandu wanita, narkoba, atau mungkin ketiganya sekaligus. Tapi Green sangatlah berbeda dan sangat langka ditemukan di zaman itu. Dia adalah bintang NBA yang berada di tim terbesar di Amerika, dan tentu saja dia punya uang untuk melakukan apa saja saat itu. Bahkan di musim rookie-nya, seluruh pemain Lakers membuat taruhan berapa lama AC Green akan melepaskan Tuhannya setelah menikmati dunia yang ia terima sebagai bagian dari pertunjukan terbesar di Hollywood. Mereka melakukan segala cara agar AC Green masuk ke kehidupan para pemain Lakers. Setiap malam selalu ada banyak wanita yang dikirim ke kamar hotel Green untuk menemaninya. Dan Green juga mengatakan kalau itu bukanlah hal yang mudah ketika dia melihat wanita setengah telanjang berusaha masuk ke kamar hotelnya. Tapi ia selalu mengusir wanita-wanita itu dengan mengucapkan doa sekeras-kerasnya. Akhirnya dia berhasil untuk tetap berjaka selama 16 tahun berkarir di NBA. Dia juga berhasil mencatatkan rekor ketahanan fisik yang tidak mungkin bisa dipecahkan oleh pemain era modern saat ini. 1192 pertandingan berturut tanpa absen. Karena itu ia dijuluki Iron Man. Dan di umurnya yang ke-38, akhirnya ia menikah dengan istrinya sampai hari ini. Tahun 1991 adalah akhir dari era Showtime Lakers. Diawali dengan berakhirnya hubungan putus nyambung antara Magic dan Cookie, menjadi hubungan suami istri. 3 bulan setelah menikah, saat Cookie sedang mengandung AJ Johnson, Magic malah didiagnosis dengan penyakit HIV. Dan Cookie memutuskan untuk tetap di sisi Magic. Because of the HIV virus that I have, I will have to retire from the Lakers. Setelah menerima diagnosis dari dokter, dia langsung pensiun di umurnya yang ke-32 tahun. Dan Showtime era resmi berakhir. Magic juga memberitahu teman-teman dekatnya terkait penyakit yang diidapnya, dan mereka semua tidak percaya dengan hal itu. Semua orang yang tahu tentang kehidupan Magic juga terkejut dengan diagnosis dari dokter. Karena saat itu, stigma masyarakat tentang virus HIV adalah virus yang menyerang pecinta sesama jenis atau homoseksual, dan itu menjadi pertanyaan besar masyarakat tentang preferensi Magic Johnson.
Dia tetap bersikeras menyatakan kalau dia bukanlah gay, meskipun dia tidak tahu wanita mana yang terinfeksi virus tersebut. Ya karena udah 47.000 lebih wanita yang ia tiduri selama 11 tahun bermain di NBA. Dan media juga tetap tidak percaya dan mengatakan kalau Magic adalah biseksual. Rumor itu diperkuat dengan pernyataan Isaiah Thomas sebagai sumber yang mengatakan hal tersebut dan membuat hubungan Magic dan Isaiah menjadi rusak. Seiring berjalannya waktu, virus HIV yang menyerang Magic juga tampak tidak memiliki efek samping yang signifikan. Dia juga terlihat sehat-sehat aja. Sampai ada rumor yang menyebutkan kalau Magic sebenarnya tidak pernah terinfeksi virus HIV. Dan itu hanyalah cara NBA untuk menghentikan Magic agar tidak merusak citra NBA sebagai tempat prostitusi. Sebenarnya, hal ini juga tidak terjadi di Amerika saja. Tapi di Indonesia juga sama di tahun 80 hingga 90-an. Mungkin bagi beberapa orang, ini sudah menjadi rahasia umum. Dengan gaji atlet yang sangat kecil di tahun itu, mereka tetap senang karena mereka mendapatkan servis wanita yang sudah disediakan oleh tim basket mereka. Jadi itulah cerita tentang sisi gelap era Showtime Lakers. Ingat ya, ini hanya untuk sekedar pengetahuan dan informasi, bukan untuk ditiru. Jangan sampai nasib kalian sama seperti Magic Johnson.